Damrah bin Jundub wafat ketika berhijrah. Selama periode dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, Rasulullah bersama para sahabatnya banyak sekali mendapatkan cobaan. Mulai dari hinaan, ejekan sampai berbagai penyiksaan, mereka mendapatkan semua hal-hal menyakitkan tersebut hanya karena mereka memeluk agama Islam. Hingga akhirnya Allah turunkan perintah kepada Rasulullah beserta umatnya untuk berhijrah ke Madinah. Bagi kaum muslimin, perintah hijrah tidak hanya soal pindah tempat tinggal, tapi lebih kompleks daripada itu. Karena ketika mereka hijrah, itu artinya mereka harus meninggalkan keluarga dan harta benda di Mekah. Ditambah lagi jarak Mekah ke Madinah yang mencapai 500 km membuat tidak semua orang bisa melakukannya, terutama orang-orang usia tua yang kesehatannya sudah menurun. Karena itu, Allah memberikan keringanan kepada orang-orang usia tua atau yang tidak mampu untuk tidak memaksakan diri berhijrah ke Madinah. Salah satu kaum muslim yang diberikan keringanan tidak berhijrah adalah Damrah bin Jundub. Saat itu ia berusia 85 tahun. Meskipun begitu, dalam hati Damrah, ia begitu ingin berhijrah ke Madinah. Ia selalu membayangkan betapa menyenangkannya hidup di dekat Rasulullah SAW. Kerinduan Damrah terhadap Rasulullah semakin bertambah hingga ia akhirnya memutuskan untuk berhijrah menuju Madinah. Dengan membawa berbagai perbekalan yang telah keluarganya siapkan, Damrah berhijrah pergi menuju Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hal lainnya. Di tengah perjalanan ia justru meninggal. Kabar kematian Damrah langsung tersebar luas hingga akhirnya didengar oleh keluarganya di Mekah serta para penduduk Madinah. Keluarga Damrah yang mendengar berita ini merasa sedih. Andai dia tidak memaksakan diri ke Madinah, pastilah dia hidup masih sampai sekarang. Tujuan hijrahnya pun belum tercapai. Di sisi lain, orang-orang Madinah yang bersedih. Andai Damrah sudah tiba di Madinah, maka tujuan hijrahnya sudah terpenuhi. Sementara di kalangan kaum muslimin berdiskusi tentang pahala hijrahnya Damrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW menurunkan surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga menambahkan bahwa sekalipun Damrah belum sampai di Madinah, namun ia sudah mendapatkan pahala hijrah yang sempurna di sisi Allah. Setelah penjelasan tersebut, orang-orang menjadi mengerti dan mereka berhenti berdebat terkait pahala hijrah Damrah. Kisah orang buta yang sembuh berkat jubah Rasulullah. Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran kebenaran dan juga suri tauladan bagi umatnya. Berkat budi pekertinya yang luhur, banyak orang yang sebelumnya menentang akhirnya masuk Islam. Pada suatu hari, ada seorang pengemis yang datang ke rumah Rasulullah. Pengemis itu mengetuk pintu, kemudian Rasulullah membukakan pintu rumahnya. Wahai Rasulullah, tolong bantu saya. Sesungguhnya beberapa hari ini saya tidak makan. Saya ingin makan tapi tidak ada uang, dan tidak ada pula orang yang mau menolong saya. Rasulullah berpesan kepada pengemis itu untuk menunggu sebentar. Lalu Rasulullah menemui Aisyah dan bertanya, Wahai Aisyah, apakah kita masih punya makanan? Di luar ada pengemis yang belum makan. Aisyah menggelengkan kepala dengan wajah sedih. Kita tidak memiliki makanan, wahai Rasulullah. Rasulullah pun terdiam. Kemudian Rasulullah akhirnya tersenyum ketika ia melihat sebuah jubah pemberian salah satu sahabat. Setelah itu, Rasulullah menemui pengemis dan memberikan jubahnya, seraya berkata, Aku hanya punya jubah ini. Jika engkau mau, engkau bisa menjual jubah ini ke pasar, sehingga engkau bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan. Si pengemis tersenyum senang. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya.
Ia lalu berterima kasih kepada Rasulullah dan segera melangkahkan kakinya menuju pasar. Sesampainya di pasar, pengemis itu langsung menawarkan jubah Rasulullah kepada para sahabat. Banyak sahabat yang ingin membelinya. Kabar tentang dijual jubah Rasulullah akhirnya didengar oleh salah satu sahabat yang buta. Ia ingin membeli jubah Rasulullah. Kemudian dia meminta budaknya untuk membeli jubah tersebut. Tidak peduli berapapun harganya, ia harus mendapatkan jubah Rasulullah. Sang sahabat juga memberikan janji akan memerdekakan budak tersebut jika berhasil membawa pulang jubah Rasulullah. Akhirnya si budak berhasil membawa pulang jubah Rasulullah. Ia pun langsung memberikan jubah itu kepada majikannya. Dengan segenap harapan, sang majikan mengusapkan jubah Rasulullah ke matanya sambil memanjatkan doa. Ya Allah, melalui jubah ini, tolong kembalikanlah penglihatanku seperti sedia kala. Dan atas izin Allah, tiba-tiba saja mata si majikan kembali sehat. Dia menangis terseduh-seduh dan berkata kepada budaknya, Sesuai janji yang telah aku katakan padamu, mulai sekarang engkau bukanlah budakku lagi. Aku sudah memerdekakan engkau. Terima kasih karena berkat bantuanmu, aku bisa mendapatkan jubah Rasulullah. Keesokan harinya, sahabat tadi datang ke rumah Rasulullah. Di sana ia berterima kasih kepada Rasulullah. Berkat jubah Rasul, ia bisa melihat seperti semula. Ia juga mengembalikan jubah tersebut kepada Rasulullah dan berpamitan pulang. Tahukah engkau Aisyah, sesungguhnya saat ini aku sedang bahagia karena dengan jubah yang aku berikan, aku bisa membantu 3 orang sekaligus. Melalui jubah ini, aku bisa membantu pengemis tidak kelaparan lagi. Berkat jubah ini juga, seorang budak telah merdeka dan tuannya bisa melihat seperti sedia kala. Aisyah tersenyum, membenarkan semua kata-kata Rasulullah. Kisah Abu Thalhah dan kebunnya. Abu Thalhah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terbilang berkecukupan. Ia mempunyai beberapa kebun yang ia kerjakan sendiri. Meski hidup berkecukupan, tapi Abu Thalhah tidak pernah silau akan harta. Ia senang bersedekah untuk membantu kaum muslimin. Salah satu sedekah yang pernah Abu Thalhah lakukan adalah ketika ia lalai melakukan sholat asar berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Saat itu, seperti biasanya, Abu Thalhah sedang mengurusi kebun. Saking fokusnya, dia sampai tidak sadar bahwa hari sudah mulai petang dan matahari sudah mulai terbenam. Ketika ia menyadari hal tersebut, Abu Thalhah buru-buru menyimpan cangkul beserta peralatan berkebunnya. Ia segera pergi menuju masjid untuk menunaikan sholat asar. Beruntung, Abu Thalhah masih sempat sholat asar meskipun ia sholat di waktu-waktu terakhir. Usai sholat, Abu Thalhah cepat-cepat pergi ke rumah Rasulullah. Sesampainya di sana, Abu Thalhah langsung menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Celakalah aku wahai Rasulullah, gara-gara berkebun aku sampai melalaikan sholat berjamaah bersama engkau dan melaksanakan sholat asar ketika matahari hampir tenggelam. Karena itu aku memutuskan menyedekahkan kebun beserta isinya agar aku tidak lagi sibuk mengurusi kebunku dan lalai terhadap perintah Allah. Belajar dari kesalahannya yang dulu, Abu Thalhah berusaha untuk tidak larut ke dalam dunia. Ia juga berusaha tidak melalaikan sholat dan langsung bergegas ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan.